aman. Nah, itulah yang kita tanam di hati kita itu seperti itu kita tanam. Dulu kita kecil begitu, sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Dulu Tanam. kita kan kalau ke lapangan ada pohon kangkung, banyak kan, Iya. banyak yang pada kawin kan, makanya negeri makmur ya kan. Kalau sekarang mah negeri nggak makmur, orang nggak bisa kawin, semuanya dibantai semua, Disemprot. disemprot. Orang gila. Jadi kupu-kupu ibarat rezekinya itu pasti akan mendekat. Itu Bapak. Dengan penuh keyakinan kedekatan kita pada Allah. Ini ilmu makrifat tingkat Dewa. Ini dewa. Kita kalau sekedar ini harus kuncinya di situ Pak, kuncinya. Bagaimana menggait rezeki. Soalnya kalau Bapak nggak mulai dari sekarang nih pulang dari sini, yang dipertaruhkan adalah rumah tangga. Bapak mau diulangin lagi kayak rumah tangga yang pertama? Nggak mau lah. Gitu. Udah paksain besok baca Quran. Nanti Allah gerakin hati istri mau balik lagi. Ngumpul lagi. Gitu. Terus ada orang pada modal ke Bapak. Bapak tinggal kelola. Gitu. Tapi kalau Bapak nggak baca Quran, ya udah, begini lagi ya. Sayang lah Mas. Ilmunya cuma baca Quran doang kok. Terus apa lagi Bos? Ya kalau sholat taubat yang saya kan sering juga lihat Dari maghrib sampai isya 18. 18 kali saya jalani, saya udah laksanain. Terus mandi juga kan pakai pandan. Ya 9 lembar. 9 lembar itu kan Diikat karet. karet. Ya, Biar nggak bubiar. ya. Udah laksanain pakai sholat tahajud, baca Quran juga. Cuma karena memang pulang udah capek juga Pak Haji. Ya kadang baca Qurannya itu Pak Haji. Paksain Pak. Pak, nih maaf ya Pak. Amit jong bayi jangan sampai. Kalau Bapak meninggal, istri atau istri yang pertama, mantan dan anak itu nggak mungkin nengok kuburan Bapak. Kok gitu Pak Haji? Lah dia buktinya pada saat kita bokeh aja dia kabur pulang ke rumah orang tuanya. Gimana kalau gue mati? Boro-boro lo nengok kuburan. Jadi temen Bapak dikubur besok siapa? Baca Quran. Gitu. Jadi Bapak kalau orang bilang, emang dengan baca Quran lu bakal dijamin lu? Pasti. Karena ini kitab gue. Jadi panduannya tuh ada di Al-Quran. Dan bener ada suratnya Al-Muzammil kan ada di Al-Quran. Nah terus kadang-kadang nih Pak Haji sekarang ini itu kalau siang tuh nggak ada apa-apa ya. Cuma kalau udah ketemu malam ini udah nggak apa gatalnya udah nggak kepala juga kayak tusuk Pak Haji. Bos, itu setan godain bos, lawan. Ambil celana dalam lo bekas pakai, kalungin di leher. Gitu. Ambil celana dalam lo, kalungin di kepala kalau mau tidur. Kan lo tidur nanti jam 8 harus tidur, karena kan nanti jam 00 harus bangun. Gitu, jangan begadang, jangan nonton TV, jangan main HP, matiin dulu, tidur dulu. Gitu. Soalnya bos, yang bisa nyelamatin lo satu, baca Quran. Saudara nggak ada, temen nggak ada. Apalagi mantan nggak ada, apalagi istri tercinta nggak ada. Itu tadi baca Quran. Lihat hasilnya bos. Lo jadi orang sukses. Gitu. Berat Pak Haji, lawan. Ngantuk, lawan. Pokoknya apa-apa mesti dilawan. Baca Quran harus nomor 1. Gitu. Terus apa lagi bos? Ya kalau saya mah sebelum kesini ya, Ya. berpikiran saya nih apa nih ada aura negatif yang nggak bagus ya kan? Saya kan dulu pernah kemana-mana juga Pak Haji. Artinya yang ikut-ikut teman gitu, sebenarnya bukan saya yang jalan. Saya nganterin teman, akhirnya contoh kayak di Kerawang. Maksudnya ngeluarin aura negatif di badan lo? Iya. Ada. Itu ada ilmunya. Ajarin. Ngeluarin pakai itu air cebokan, air kobokan. Ada aura negatif di tempat lo. Lo kan suka nyari pegangan. Suka nyari namanya ASEAN. Itu ngeluarinnya kayak gitu.
Ya. Jadi kalau kita biasa ke orang nggak pinter, ya sekarang nggak pinter, kita ini dikasih sesuatu itu pasti ada yang ngikutin kita, Pak. Dan itu mengganggu macam-macam, dan itu bisa kita keluarkan dengan ilmu yang disampaikan Pak Haji. Ini pakai air galon, air bersih ya, air bersih, siapkan di sini. Kemudian bangun tidur, sebelum pipis, sebelum ke kamar mandi, atau di mana saja, di kamar atau di dapur atau di mana Bapak, boleh pakai ini diisi air, Bapak ucapkan. Nanti ada catatannya, contohnya begini. Untuk mengeluarkan Pak ya, biar yang nempel di badan Bapak bisa keluar. Karena kalau di Pak Haji, yang keluarkan bukan Pak Haji, hanya ngasih cara, yang ngerjain Bapak sendiri biar bisa fokus Bapak. Tapi kalau Bapak ke orang pinter berikutnya, bukan dikeluarin tapi diganti yang lebih pangkatnya lebih tinggi, bahkan malah tetap ngikut gitu. Jadi Bapak pakai tangan kiri, kalau Bapak ceboknya pakai tangan kiri, pakai tangan kiri. Kalau Bapak ceboknya pakai tangan kanan, pakainya tangan kanan. Ditempelkan di alat kelamin Bapak, kemaluannya, nempel, bener-bener nempel. Ini contoh saja begini, nempel. Tapi di dalam dalam celana. dalam celana pakai Nggak boleh sarung di ya, luar. pakai sarung, nempel, bener-bener nempel, dan digosok biar terjadi ada reaksi. Kalau kempit gini doang nggak ada reaksi, digosok sambil ucap Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang mengganggu di dalam tubuh saya, di dalam badan saya, baik yang saya cari sendiri ataupun yang datang sendiri ataupun karena kiriman orang lain, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Dikobok, hasil gosokan tadi kobokkan ke air ini 9 kali, ngucap sambil gosok-gosok ini tadi 9 kali. Gosok Bismillahirrahmanirrahim, atas ridha Allah SWT dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang mengganggu di dalam tubuh saya, nama bin, baik yang saya cari sendiri, Bapak cari-cari, atau karena datang sendiri, kan ada yang datang sendiri, atau karena kiriman orang lain dari pesaing Bapak. Nah, semua keluar atas kemauan, ini penting, keluarnya atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi kita tidak ada permusuhan, kita usir, tidak ada permusuhan sampai 9 kali. Ini bikin setiap hari. Bapak air ini Bapak bikin kopi, bikin teh, bikin sayur, diminum langsung juga boleh, untuk nanak nasi juga boleh. Ini habis sehari, Bapak bikin selama 9 hari. Kalau 9 hari sudah terasa gatal, rasa gatal biasanya di sekitar alat kelamin Bapak, jangan berhenti, lanjutkan sampai rasa gatalnya hilang. Nanti kalau terasa gatal nggak usah
bingung cari salep, cari obat, nanti obatnya ini terus diminum terus, ini proses keluar dia sampai hilang rasa gatalnya, berarti sudah bersih. Kalau 9 hari pertama belum gatal karena saking mendarah mendaging di badan Bapak, nah ini ulangi ke 9 hari yang berikutnya, kedua. Sampai terasa gatal. Kalau biasa-biasa saja biasanya 3 hari, 4 hari sudah gatal-gatal. Bisa? Berapa kali? Gosok. 9 kali. Sambil ngucap ini tadi sambil digosok-gosok. Nanti kan lengket, berkeringat, cepokkan, kobokkan ke air ini. Udah, ini habis sehari, diminum boleh, masak, kopi, teh, susu, apa saja lah yang biar masuk ke badan Bapak. Oh berarti digosok-gosok di bagian batang ya gitu? Batangnya sama ya, bijinya. Sama bijinya. 1 unit. Oh berarti bagian bawah batang? Ya bawah. Full batang. Bapak pernah gak diemot sama istri tercinta batang dan bijinya? Enak kan? Ya kayak gitu. Kita ini mantan-mantan yang diemot semua. Oh iya. Ada lagi gak yang masih ngeganjel? Pertanyaan, ada lagi gak yang masih ngeganjel? Ya masih ngeganjel Pak. Tadi kan tagihan gak boleh ditagih. Iya, ini kenapa saya tagih? Karena sampai 0 Pak Haji. Udah 0,0. Nanti ada uangnya dari Allah ada. Ini juga kita paksain kan gitu. Memang kan Pak Haji bilang harus paksain ya. Sudah ekstrim, ya kan? Ibadah ekstrimnya mesti paksain. Paksain. Kebetulan waktu itu saya udah kesini berapa kali Pak Haji. Oh udah pernah? Jadi kesini tuh saya ngantar temen. Orang Bandengan itu Pak Haji. Oh iya. Yang bertiga itu. Adik. Oh jadi Bapak yang keberapa nih hari datang? Saya baru kali ini privat. Sebelumnya? Saja. Saya ngantar aja. Oh iya. Bos, kira-kira nih arahan saya suruh baca Quran 12 juz. Bisa gak dipaksain? Karena hajat Bapak maksa. Cair 10 miliar. Saya juga maksa. Harus baca Qurannya 12 juz. Kira-kira bisa gak maksain baca Quran? Pelan-pelan, bertahap. Bisa Pak. Oh, itu aja. Cuma kan nggak langsung ya Pak. Enggak, bertahap. Berapa juz dulu gitu kan. Bos, kadang kita baru baca 2 juz aja udah Allah kabulin. Tapi kecil. Ya. Iya betul? Ya. Itu yang nasi uduk kan baru 8 juz. Ya. Kayak ibu tadi kan baru 8 juz nih yang Indramayu. Memang gitu, paling 8 juz. Nggak apa-apa, coba dulu. Nanti dikabulin sama Allah, nggak apa-apa. Yang kecil-kecil dulu, nanti yang gede-gede pasti. Terus apa lagi bos? Ajarin, centongin duit, cair 10 miliar. Dikasih uang bibit baji, dipraktekin, ini ya sarana kita untuk menjadikan ini magnet. Gitu. Makanya kan digosok, kenapa digosok? Kita kecil dulu kan ada ilmu mainan anak SD itu kan ya, digosok-gosok ini jadi medan magnet gitu. Ya kertas bisa ngangkat. Nah ini kita gosoknya sering dengan filosofinya gitu. Jadi Bapak pegang gini. Ini nanti jangan untuk belanja dulu, rokoknya ndak usah dulu. Disimpan di plastik, masukkan biar nggak gampang lecek. Kalau pas nyentong dikeluarin gini. Nyentonginya ke dalam ya. Ya filosofinya biar masuk lah ya, biar datang sana masuk ke kita. Sama ucapannya seperti itu pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek
pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Itu pembukanya begitu. Terus Bapak undang, Bapak ajak ngobrol, bahasanya Bapak olah sendiri lagi, bahasa Bapak boleh yang kira-kira Bapak lebih nyaman gitu. Contohnya kita panggil dengan ganteng, cantik. Jadi ini kan senyum Pak, gembira. Nggak ada yang nggak boleh sedih. Ganteng, si ganteng, ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu yang berada di mana saja, yang sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening-rekening saya. Ganteng, ganteng, saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Untuk itu kamu undang ya, kamu bawa ya, kamu ajak ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya. Selanjutnya saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Ganteng, kamu bawa, jangan lupa selalu kamu ajak, kamu bawa, kamu undang kawan-kawanmu dari mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Nanti Bapak olah lagi bahasa-bahasanya yang ajak komunikasi dia. Ini waktu kerjanya kapan? Waktu ngerjakannya boleh habis sholat, kapan saja Bapak longgar. Oh ya. Tidak ditentukan harus jam berapa, enggak. Bisa? Ya. Sip. Baca Quran wajib ya bos? Ya, baik Pak Haji. Terkabul ya. Sip. Thank you ya bos. Yuk. Oh, ya.